Hai teman-teman, kali ini Bunda dan Hichan akan ikut jalan-jalan ke Ereveld Pandu bersama Bandung Good Guide. Ini dia meeting pointnya di alun-alun Cicendo yang berlokasi di Jalan Jatayu. Kita mulai aja, udah pukul 8 lewat 60 menit. Baik, sudah lengkap. Setelah semuanya berkumpul, kami semua berkenalan terlebih dahulu. Setelah itu, Kang Iki yang menjadi guide kita hari ini membuat games yang cukup seru, supaya kita bisa lebih santai dan bisa berinteraksi satu sama lain. Kalian tahu tidak kalau alun-alun Cicendo ini sering disebut sebagai galeri terbuka? Tempat ini juga menggabungkan antara ruang terbuka, seni, olahraga, dan bisnis. Tapi konsep lingkungannya, mungkin dulu ada mantannya orang Jatayu. Nah, Jatayu pasalnya ada di sebelah kiri kita banget, rasanya kayak wajan gitu. Ini adalah karya-karya seni yang ada di alun-alun Cicendo. Tukang Jatayu besi, itu bisa dimintain. Jadi ini tuh dari orang-orang yang berjualan besi di sebelah sana, dimintain tanda tangan gitu teman-teman. Jadilah sebuah karya yang di sini. Lempengan-lempengan, akang-akang, lempengan-lempengan yang memang bisa. Setelah itu, kita mulai menyusuri Jalan Bima menuju ke Jalan Pandu. Dalam perjalanan menuju Ereveld Pandu, kita melalui jalan-jalan dan bangunan-bangunan yang ternyata memiliki banyak kisah. Salah satunya adalah pabrik Panci Bima ini. Tahun 80-an yang terkenal itu justru oleh-olehnya orang-orang tuh kita yang tour guide senior katanya bawanya ke sini, ke pabrik Panci Bima. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Jalan Rama, yang ternyata daerah sini dulunya merupakan salah satu kamp konsentrasi Belanda di masa pendudukan Jepang atau disebut interniran. Kita akan masuk ke makam Pandu melalui Jalan Baladewa. Nah, di Jalan Wibisana yang kita lewati, ada sebuah rumah yang juga memiliki cerita yang membuat perasaan kita campur aduk. Tapi tidak terekam karena rumah tersebut adalah properti pribadi. Hai Chan. Pandu itu pemakaman umum yang memang sudah ada dari zaman Belanda. Itu ada tulisannya Ano ya. Ano tuh kayak semacam after century. Setelah masuk ke TPU Kristen Pandu, tujuan kita yang pertama adalah mengunjungi makam keluarga Urson. Keluarga Urson dulunya merupakan keluarga pengusaha di bidang peternakan yang juga pendiri dari BMC atau Bandung's Milk Central. Kalau teman-teman sudah menonton video kami sebelumnya di Piknik Kopi Lembang, itulah rumah keluarga Urson. Bentuknya masih sama persis loh seperti dahulu. Ini dia bagian dalam dari makam. Sepertinya dulu makam ini ada pintunya dan digembok, tapi sekarang terlihat sudah rusak. Sekarang kita akan ke makam Laci. Dulu, saat keluarga dari jenazah yang dikubur tidak membayar pajak, maka makamnya akan dibongkar dan dipindahkan ke sini. Padahal sebetulnya fungsi makam Laci ini bukan untuk itu. Kita sudah sampai di Ereveld Pandu, atau bisa disebut sebagai makam kehormatan Belanda. Jadi kalau kita ada di sini, artinya kita sedang berada di wilayah kerajaan Belanda yang ada di Bandung. Nah, itu nomor teleponnya. Nanti juga di depan kita harus Kalau kalian ikut walking tour bersama Bandung Good Guide, Kang Iki akan menjelaskan dengan detail setiap sudut dari pemakaman ini. artinya warga sipil teman-teman. Jadi banyak warga sipil yang memang dimakamkan di sini yang menjadi korban perang. Jadi semuanya di sini ceritanya korban perang. Nah, boleh mendekat lagi, yang mau ambil foto.
Selain di Pandu, makam kehormatan ini ada juga di Lewi Gajah Cimahi, Kembang Kuning Surabaya, Kalibanteng Semarang, Candi Semarang, Menteng Pulo Jakarta, dan Ancol Jakarta. Terdapat lebih dari 4.000 korban yang dimakamkan di Ereveld Pandu. Makam-makam yang ada di sini kebanyakan adalah makam para korban yang meninggal di kamp konsentrasi selama masa pendudukan Jepang. Tapi terdapat pula warga Indonesia yang gugur dan dimakamkan di sini. Misalnya saja beberapa prajurit KNIL. Ini dia bentuk tanda makam berdasarkan agama dari para korban. Di sini kita juga bisa melihat makam dengan tanda yang lebih kecil. Artinya korban tersebut juga adalah anak kecil. Saat mulai merasa lelah dan kepanasan, kita bisa beristirahat di pendopo ini. Jangan lupa untuk mengisi buku tamu juga, karena feedback dari kita akan membahagiakan pihak Ereveld Pandu loh. Militer KNIL. Itu artinya dia itu ini makamnya tentara KNIL. Dan nama on beacon yang tertulis di sini artinya korban tidak dikenal. Kita akan memasuki bagian dapur dari Ereveld Pandu. Meski dinamakan dapur, tapi tempat ini bukan untuk memasak ya. Tempat ini merupakan wilayah pemeliharaan dari kompleks pemakaman ini. Dulu tanda makam di Ereveld ini terbuat dari kayu jati, tapi sekarang diganti menjadi beton. Karena memang menurut pihak OJS nih, kalau bintang itu lambang internasional untuk kelahiran, sementara crossnya itu bukan maknanya Trinity atau Kristen, tapi itu makna internasional untuk kematian. Ini adalah bapak yang bertugas untuk menulis tanda makamnya. Dalam sehari, beliau bisa menyelesaikan 4 tanda makam, tergantung panjang tulisan yang dibutuhkan. Jadi ini sebagai penghormatan untuk mengenang mereka yang meninggal dunia dan tidak diketahui namanya, dan mereka tidak bisa dimakamkan di sini. Maksudnya ini overden and need Rusten of the Ereveld, intinya dan mereka tidak bisa beristirahat atau dimakamkan di sini, karena bisa dibayangkan kalau kita jumlahin semuanya minimal 5.000 ya atau 4.000 dikali 7 berapa, sementara korban perang itu katanya sekitar 50 ribuan. Jadi banyak banget mereka yang tidak bisa dimakamkan di sini. Jadi ini maknanya seperti itu. Jadi si bapak dari OJS-nya sendiri, mereka bilang kemungkinan misal dulu teh ada camp seperti tadi di Camp Rama, mereka nggak tahu misal meninggalnya di mana, makamnya di mana, dan ini salah satu bentuk penghormatan untuk mereka. Yuk, Islam ada yang di sini adalah bagian dari monumen KNIL. Di sini juga ada monumen yang bertuliskan tempat terjadinya perang berikut dengan para prajuritnya yang gugur. Seperti yang dijelaskan di awal, makam Ereveld Pandu bukan hanya berisi prajurit yang gugur saat perang. Contohnya adalah korban-korban yang dibuatkan monumen ini. Mereka adalah sebuah grup musik. Bandung seharusnya menjadi tempat pertunjukan terakhir mereka sebelum akhirnya mereka kembali ke Belanda lewat Batavia. Tapi di perjalanan, pesawat yang mereka tumpangi ditembak di daerah Padalarang. Para korban sempat dibawa ke rumah sakit Tustira, tapi dari sekitar 18 penumpang hanya ada 3 orang yang selamat. Cucunya sendiri nggak bilang mamanya itu dari orang Singapura, pindah ke India Belanda, pernah belajar di
di sekolah keputrian di Semarang, tapi kemudian jatuh cinta nih teman-teman, jatuh cinta sama Menir Beck. Jadi nama suaminya Van Beck, ini nama maidennya ya, nama sebelum menikahnya. Jadi namanya Juliana Van Beck Sanchez. Ada beberapa korban yang kisahnya bisa dibaca lengkap di websitenya UGS yang merupakan yayasan pengelola Ereveld di Indonesia. Tapi sayangnya websitenya sendiri hanya tersedia dalam bahasa Belanda. Jadi kalau teman-teman mau dengar kisah lengkapnya, bisa langsung ikut walking tour bertema Dark Tourism ke Ereveld Pandu ini bersama Bandung Good Guide ya. Bisa cek Instagramnya langsung di @bandunggoodguide. Setelah itu, kita pindah ke area pemakaman korban yang beragama Islam. Mereka adalah orang-orang Indonesia yang diantaranya merupakan prajurit KNIL. Maka mereka pun tidak menghadap ke depan seperti yang lain, tapi dihadapkan ke kiblat. Dalam walking tour ini, selain merasa lelah fisik, agaknya membuat mental saya kelelahan juga. Selama ini saya sendiri hanya memahami penjajahan dengan hitam dan putih. Sementara dalam perjalanan tur ini, saya mengerti bahwa orang-orang Belanda saat itu pun hanya manusia-manusia biasa yang punya kisah tersendiri. Sebagian hanya ingin tinggal di Hindia Belanda dan menjadi bagian dari masyarakat. Dan ternyata benar, dalam peperangan tidak ada yang benar-benar menjadi pemenang.